Apa hukumnya sholat memandang Al-Quran? Di antara rukun sholat membaca Fatihah, di antara sunat sesudah Fatihah membaca surat-surat Al-Quran. Oleh karena yang disuruh adalah membaca, maka membaca ada teknisnya. Pertama, membaca dengan melihat. Yang kedua, membaca dengan menghafal. Silahkan dua-duanya dikerjakan. Yang penting prinsipnya membaca. Andai kita memandang Al-Quran, bagus, dan itu ganjaran besar. Di dalam kitab Kashful Ghummah, Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, moga Allah takdirin kami dan teman-teman ini bisa ziarah besok ke Mesir, ke makamnya, tidak jauh daripada makam Imam Bajuri, bloknya di Kairo. Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menyatakan bahwa solat dengan memandang Al-Quran itu jauh lebih besar ganjarannya. Kemungkinan bila ada orang solat lalu baca Al-Qurannya dia sambil memandang, ini banyak faktor. Satu, dia pengen menghatamkan Al-Quran dalam solat meski tidak hafal. Enggak perlu. Kalau kita nungguin ngapal dulu kelamaan, malu udah ngongkong lagi. Lihat saja, enggak apa-apa. Ganjaran besar. Maka biasanya Qurannya agak besar untuk dilihat supaya dia tidak dipegang-pegang, tidak banyak gerak. Dengan sistem biasanya Quran pojok tuh sudutnya ujung ayat. Jadi ayat 1,5 halaman rakaat 1, setengah halaman rakaat berikutnya, begitu. Dengan memandang Al-Quran bagus, ganjaran besar. Tapi memang di negeri kita tidak umum. Bila kita ada di negeri kita, ada orang suka nyeleneh, ngapain itu? Nggak apal jadi imam, padahal yang nyela juga nggak apal juga, yang nyela juga nggak apal. Nggak ada dua, ada usul, ada usil. Usil tuh nyela mulu, nggak ngasih solusi, begitu. Maka silakan saja baca Al-Quran sambil sholat itu dengan yang biasanya kayak yang gede itu Purwacaraka gitu. Silakan dengan Quran yang ukuran 0,5 meter itu, silakan saja, ndak apa-apa, ganjaran besar kayak begitu. Boleh-boleh saja, boleh saja. Sebetulnya di dalam tarawih aja yang sejus-sejus ada yang bantuin itu si imam itu. Kalau lupa dia ada yang ingetin temannya yang satu, itu normal itu. Maka dikasih Quran tuh ndak apa-apa. Kita sholat sambil memandang Al-Quran. Dan kami banyak menyuruh teman-teman majelis itu di rumah harus punya Quran gede buat sholat, biar pernah seumur hidup khatam Quran dalam sholat. Dan kami dari dulu motivasi semua teman-teman majelis beli Quran yang besar untuk sholat kita di kamar, di rumah, dan biar pernah khatam Quran dalam sholat. Dalam sholat. Karena kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Imamul Haddad tulis di dalam kitabnya Risalatul Mu'awana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fis salati kutiba lahu bi kulli harfin minal Qur'an alfu hasanah. Siapa orang yang baca Quran dalam sholat berdiri, yakni lagi sholat sambil diri, enggak sholat duduk, sholat sunat, maka per hurufnya ganjarannya 100. Kalau kita baca alif lam mim dalam sholat, maka ganjarannya 300. Alif lam mim doang, begitu. Alif lam mim doang, itu begitu. Maka silakan saja kalau ada orang baca Quran lagi sholat lihat Quran, nggak apa-apa. Dan itu ganjaran besar matanya. Cuman sunatnya kan memandang tempat sujud. Ada bab lain bagi dia, karena pengen hatam Quran dia nggak hafal dan pengen dapetin ini, maka ada berbenturan dua kaidah namanya.
maka bagi dia silakan saja seperti demikian. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Masing-masing punya ajarannya. Kurang lebih Bapak demikian. Allah alam.